Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Vicky Hidayat, kelas A1 dengan NIM 211F10177. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang mata kuliah pendidikan anak masalah sosial dengan dosen pengampu yaitu Bunda Sugihartati. Nah, di mana kita telah mempresentasikan hasil kita dalam UTS yang sebelumnya, yaitu 30 menit. Sekarang kita juga diberi tugas 30 menit untuk video yang kali ini. Jika video saya kurang dari 30 menit, mohon dimaafkan karena emang materinya hanya sedikit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Topik yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian, 2. Faktor anak bermasalah sosial, 3. Contoh permasalahan sosial pada anak, dan yang keempat, penanganan masalah sosial. Nah, di sini pasti kan tahu masalah sosial itu apa, yaitu ketimpangan antara masyarakat dengan unsur-unsur budaya yang ada, di mana itu telah dijelaskan dalam UTS kemarin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian apa itu anak bermasalah sosial. Nah, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan atau kelompok sosial. Nah, tadi udah pengertian tentang masalah sosial. Nah, sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak bermasalah sosial. Faktor pertama yaitu kemiskinan. Suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, tempat tinggal, pakaian, terus pendidikan juga, terus juga kesehatan. Dah, yang kedua yaitu keharmonisan keluarga. Di mana di zaman sekarang anak-anak banyak yang dari keluarga yang broken home. Nah, broken home ini bisa kita jelaskan dengan perceraian atau juga salah satu dari orang tuanya itu meninggal, dan atau juga dua orang tuanya itu bekerja di tempat yang tidak sama dengan anak-anaknya. Jadi anak-anak itu merasa bebas. Nah, itunya juga menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, di mana keluarga biasanya itu menjadi tiang fondasi untuk kita maju. Nah, kita mesti mendapat support dari keluarga. Jika keluarga tidak mensupport, lalu yang mensupport kita siapa? Apakah kita disupport diri sendiri atau dengan orang lain? Nah, orang lain ini pastinya keluarga juga. Dari komunikasi pertama, dari perilaku pertama yang harus dicontoh, terus juga tempat seperti menirukan suatu perilaku itu mesti dari kedua orang tuanya atau juga dari kakak-kakaknya, seperti itu. Jadi keharmonisan keluarga ini penting. Jadi menjadi seperti rumah pertama, tempat untuk berlindung, berteduh, terus juga serta menjalin keharmonisan keluarga. Nah, setelah tadi ada pengertian, juga yang kedua ada faktor, dan sekarang adalah contoh-contoh permasalahan sosial pada anak jika faktor-faktor yang tadi itu tidak terpenuhi. Nah, yang pertama itu gepeng, anak pemulung, dan anak jalanan. Nah, dan yang kedua adalah anak berpenyakitan khusus seperti TBC, kusta, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga juga PSK anak atau anak PSK, yaitu juga korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Nah, kita sekarang masuk kepada yang pertama. Yang pertama itu adalah gepeng dan pengemis. Gepeng sendiri itu adalah kepanjangan dari gelandangan dan pengemis yang bisa disingkat menjadi gepeng. Nah, menurut peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dengan masyarakat setempat. Nah, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan jika gepeng ini adalah gelandangan yang tidak memiliki rumah, tetapi pengemis ini bisa saja memiliki rumah, bisa tidak, dan dua-duanya ini sama-sama mencari belas kasihan dari orang lain. Lalu setelah gepeng, pengemis, kita ada anak jalanan. Pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah, baik untuk berkeliaran di jalan, bermain dengan teman-temannya, juga ke tempat-tempat umum lainnya. Dia tidak betah di dalam rumah, dia inginnya ya jalan-jalan, tidak di dalam suatu ruangan. Biasanya anak-anak jalanan ini mempunyai ciri-ciri dari usia 5 sampai usia 18. Nah, mereka biasanya hanya ingin bermain dan juga untuk mencari jati diri mereka. Nah, setelah tadi pengertian dari gepeng, pengertian dari pengemis, pengertian dari anak jalanan, mari kita lihat kriteria-kriterianya dari gepeng dan pengemis. Nah, kriteria gepeng yaitu tanpa KTP. Nah, yang kedua, tanpa tempat tinggal yang tetap atau pasti. Nah, yang ketiga, tanpa penghasilan yang tepat. Yang keempat, tanpa rencana hari ke depan untuk anak-anaknya maupun dirinya sendiri. Jadi, mereka hidup itu sesuai alurnya. Meskipun sesuai alurnya, tapi mereka juga seperti tidak punya tempat tinggal yang tetap gitu loh. Masih ada yang juga bisa kita katakan ada gelandangan yang di depan toko dan juga ada gelandangan di bawah jembatan, atau juga ada gelandangan yang di alun-alun kota. Itu contoh-contoh gelandangan yang ada di sekitar saya. Nah, kalau kriteria gepeng tadi seperti itu, sekarang kriteria pengemis. Kriterianya pengemis ini adalah satu, mata pencariannya ini tergantung dengan kasihan orang lain. Nah, yang B, berpakaiannya itu kumuh, compang-camping, terus juga tidak wajar jika ada sepertinya bolong-bolong gitu. Nah, itu juga orang-orang meminta-minta, itu bisa dikategorikan sebagai pengemis. Nah, juga yang ketiga itu ada di tempat umum. Nah, yang keempat, memperalat orang-orang lain untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri melalui belas kasihan orang lain, yaitu iba-iba dari orang lain. Seperti ada kan seorang pengemis yang berbohong, mungkin entah dia berbohong cacat, atau juga mungkin dia berbohong anaknya lagi sakit, juga berbohong dia tidak makan, kelaparan. Itu juga mengundang simpati orang-orang untuk memberikan suatu makanan atau juga duit atau juga benda kepada dia, seperti itu. Nah, tadi udah ada pengertian, udah ada kriteria, sekarang ada penanganan. Nah, solusinya, penanganannya untuk mereka apa sih? Kalau menurut saya itu seperti mengayomi, terus juga memberikan perlindungan yang layak kepada mereka, juga memberikan tempat bernaung seperti tempat pengungsian, seperti itu. Dan juga yang keempat ini yang pasti dan juga sangat penting, yaitu memberikan pendidikan untuk mereka agar mereka tidak hanya bekerja sebagai pengemis, sebagai gepeng, atau sebagai anak jalanan. Mereka juga bisa berpendidikan yang gratis. Jika mereka cerdas, pintar, mereka bisa mendapatkan beasiswa, juga
bisa mengangkat derajat orang tuanya, seperti bekerja di gudang, juga seperti bekerja di kafe-kafe terdekat, atau juga bekerja di minuman-minuman yang ada di sekitar jalan, daripada mereka ada di muka umum tapi untuk meminta-minta. Lebih baik mereka mendapatkan pekerjaan yang halal daripada pekerjaan yang meminta belas kasihan orang lain gitu. Nah, tadi contohnya udah satu nih. Nah, sekarang yang kedua, yaitu anak berpenyakitan khusus, yaitu TBC. Nah, apa sih pengertian TBC? TBC itu adalah tuberkulosis yang sering ada di sekitar kita, di mana penyakit ini adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TBC ini dapat disebabkan karena adanya basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun. Tapi hal yang paling umum dan yang paling khusus di sekitar kita adalah TBC ini menyerang paru-paru kita. Nah, tadi pengertian udah nih pengertian. Nah, sekarang gejala-gejala. Nah, sekarang gejala-gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai. Gejala-gejalanya ini yang awal terjadi misalnya bersin, batuk, atau berteriak. Nah, TBC ini juga identik dengan batuk darah, di mana kita merasakan sesak di dada kita. Lalu tapi kita tidak tahu penyakit apa sih yang ada di dalam tubuh kita. Kita juga sesak, terus juga kita batuk, bersin, tapi juga mengeluarkan darah. Nah, itu harus segera ditangani kepada dokter atau di rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat. Kita bisa mencegahnya terlebih dahulu daripada kita benar-benar mengidap TBC seperti itu. Nah, jadi jika kita memiliki gejala-gejala awal yang seperti bersin, batuk, atau batuk darah tadi, itu kita bisa mencegahnya agar tidak TBC. Mungkin itu juga ada luka di dalam sini yang menyebabkan itu keluar darah, atau juga bersin-bersin karena dingin seperti itu. Nah, itu perlu ada penanganan lanjut dari dokter. Kita tidak boleh mendiagnosa sendiri. Karena kita tidak boleh mendiagnosa sendiri, maka penyebab TBC-nya nih pasti ada kan penyebab TBC. Nah, yang pertama ini perokok aktif. Nah, yang kedua orang-orang yang sering atau kecanduan mengonsumsi alkohol. Nah, yang ketiga petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TBC. Nah, yang keempat tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Itu juga bisa menjadikan kita terkena TBC. Nah, yang kelima adalah penderita penyakit ginjal stadium akhir. Nah, yang keenam adalah seseorang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes. Itu rentan sekali diserang oleh TBC. Nah, yang ketujuh adalah kekurangan makanan bergizi. Yang kedelapan adalah anak-anak dan lansia. Nah, yang pasti kita tahu kan, anak-anak itu rentan terhadap penyakit. Dingin sedikit itu akan bersin, panas sedikit itu akan demam. Nah, seperti lansia juga sama. Karakteristiknya lansia dan anak ini sama-sama rentan terhadap penyakit. Jadi, bisa penyebabnya ini rentan kepada mereka berdua. Nah, yang kesembilan adalah seseorang yang menggunakan nafza. Nah, kita udah tahu penyebabnya nih. Pastinya kita gak mau kan mendekati penyebab-penyebab untuk TBC tadi. Nah, sekarang kita lain nih penyakit, yaitu kusta. Nah, kusta ini adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif.
Mula-mulanya biasanya menyerang saraf tepi. Mycobacterium leprae adalah basil obligat intraseluler yang terutama berkembang biak di dalam sel swan saraf dan makrofag kulit. Dapat ditemukan dalam tanah, dalam air, udara, dan manusia terdapat banyak di permukaan kulit, di rongga hidup, dan juga di tenggorokan. Nah, setelah tadi kita tahu pengertian kusta ini apa, kita pastinya harus tahu dong kriterianya kusta ini ada berapa. Nah, saya akan kasih tahu kriterianya kusta ini ada 5, ya, yaitu 1. Mycobacterium leprae merupakan parasit intraseluler obligat yang tidak dapat dibiarkan secara in vitro pada media buatan, walaupun dapat diinokulasi pada binatang percobaan. Nah, yang kedua, sifat tahan asam. Mycobacterium leprae dapat diekstraksi oleh piridin. Nah, yang ketiga, Mycobacterium leprae merupakan salah satu mikrobakterium yang mengoksidasi D-dopa, yaitu D-dihidroksiphenylalanin. Nah, yang keempat adalah Mycobacterium leprae adalah satu-satunya spesies mikrobakterium yang menginvasi dan tumbuh dalam saraf perifer. Nah, yang kelima, ekstrak terlarut dan preparat Mycobacterium leprae mengandung komponen-komponen antigenetik stabil dengan aktivitas imunologis yang khas, yaitu uji kulit positif pada penderita tuberkuloid dan negatif pada penderita lepromatosa. Nah, di sini kita sudah tahu nih pengertian dan kriterianya kusta. Nah, sekarang adalah faktor-faktor yang berperan dalam proses penularan. Ada 3 faktor yang berperan dalam proses penularan ini, yaitu pertama, jalan keluar dari penderita port of exit, terutama melalui sekresi lendir hidung paling banyaknya tuh di lendir hidung. Nah, yang kedua itu bulkus, air susu ibu, dan usapan vagina. Nah, yang kedua nih, pintu masuk kuman, port of entry. Nah, paling mungkin adalah traktus respiratorius. Nah, dapat juga masuk melalui kulit. Kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu. Mungkin ada juga di dalam urin, tapi juga jarang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kontak langsung antara kulit yang lama dan erat. Itu juga bisa menyebabkan proses penularan. Juga percikan udara bernafas secara inhalasi, yaitu mikrobakterium ini masih dapat hidup beberapa hari di dalam droplet gitu. Jadi bisa juga dalam udara-udara. Nah, juga ada melalui traktus gastrointestinales, yaitu juga dari nyamuk vektor. Nah, proses penularan ini sangat banyak ditemukan di udara yang bebas. Nah, kita lanjut nih. Kita tadi sudah ada contoh pertama, contoh kedua. Nah, sekarang kita contoh ketiga, yaitu PSK anak atau anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Nah, pengertiannya apa sih? PSK, yaitu singkatan dari pekerja seksual komersial, adalah pekerjaan yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapat upah dan uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Bisa disebutkan bahwa PSK ini adalah wanita-wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual mereka. Biasanya laki-laki ini mempunyai banyak uang untuk membayar mereka. Nah, itu juga bisa
kebanyakan dari kita wanita tergiur dengan adanya uang-uang untuk entah itu membiayai keluarga, entah itu juga membiayai diri mereka sendiri untuk makan, untuk make up mereka, untuk juga baju mereka. Nah, seperti itu biasanya mereka ini dapat uang sekitar, kalau yang biasa itu sekitar 200 ke atas. Kalau yang sudah berpengalaman atau yang sudah cantik banget lah bisa jutaan. Nah, faktor nih PSK anak. Gimana sih faktornya itu ada 2, faktor ekstern dan intern. Nah, ekstern ini karena faktor tidak ada undang-undang yang tegas gitu. Tidak ada undang-undang yang tegas untuk melindungi PSK ini. Tidak ada yang melarang pelacuran, juga gak ada yang melarang adanya PSK ini. Tapi jika ada gerebekan itu pasti ada, tapi tidak adanya undang-undang tetap dan tegas gitu. Nah, biasanya ini dari dorongan manusianya sendiri ya, ekstern itu menyalurkan kebutuhan seks mereka. Juga biasanya mereka ini di luar ikatan perkawinan. Nah, yang kedua adalah faktor intern. Faktor internnya itu adalah marak sekali sekarang di kalangan remaja itu marak prostitusi. Jadi mereka ini cuma memikirkan kesenangan dunia, juga memikirkan diri sendiri untuk tidak berkesulitan hidup. Mereka tuh justru menghindari kesulitan hidup. Juga ada tekanan ekonomi, kemiskinan seperti tadi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, juga kondisi keluarga yang kurang harmonis. Nah, itu juga bisa membuat anak-anak berpikir untuk aku jadi PSK sajalah, dapat uang juga dapat enak kan, seperti itu. Nah, juga adanya bujuk rayu dari laki-laki. Biasanya wanita-wanita ini gampang untuk dirayu, tapi jika mempunyai iman yang kuat, wanita tersebut tidak akan melakukan pekerjaan yang seperti itu. Nah, juga kita sebagai remaja pastinya dari SMP, dari SD kita enggak ya. Kalau dari SMP, SMA, apalagi kuliah, rasa ingin tahunya itu pasti besar kan. Apalagi tentang hal-hal yang tabu, itu juga pasti besar. Nah, jadi bukan cuma wanita saja yang jadi PSK, juga ada juga yang cowok, tapi itu tertutup gender gitu loh. Biasanya yang PSK ini yang mulus-mulus kan kalau cewek. Nah, kalau cowok biasanya itu yang gagah-gagah, meskipun tidak banyak, tapi di antara cewek biasanya yang menyewa itu om-om. Nah, yang cowok biasanya yang menyewa itu tante-tante, janda-janda seperti itu. Mungkin tante-tantenya telah lelah dengan kesehariannya, dan tentunya dia juga punya uang banyak gitu. Nah, kita pasti tahu karakteristiknya PSK anak ini gimana. Itu umurnya ini memadai. Yang seperti saya tadi bilang SMP, SMA, kuliah, bahkan bisa jadi usia lanjut juga. Nah, juga pendidikan ini pendidikannya ini tidak nyampe, gimana ya, pendidikannya ini dia tahu kalau itu salah tapi masih dilakukan. Kurangnya adanya pendidikan tentang ini loh, ada cara lain buat mencari pekerjaan, tidak usah yang seperti itu gitu. Dan juga latar belakang keluarga, seperti keluarga yang tidak harmonis tadi, juga tidak adanya kakangan dari keluarga, juga kebebasan keluarga, atau juga bisa keluarganya juga ikut PSK juga, jadi anak-anaknya itu ikut PSK. Nah, juga dari lingkungan ini sangat berpengaruh kan bagi ke anak. Jadi
Jika seumpamanya mereka ada di circle yang diharuskan, ini loh aku loh dapat uang banyak dari PSK, kamu juga nggak mau nyoba gitu, pasti mereka itu akan berpikir dua kali. Mereka tidak semerta-merta oh iya aku ikut, enggak. Mereka pasti pertama enggak, kedua enggak, nah yang ketiga mereka ada saat dimana mereka membutuhkan dana, uang, atau ekonomi yang lain, barang-barang. Pasti mereka oh ini loh enak kayaknya. Jadi mereka dalam percobaan ketiga mereka menawarkan untuk jadi PSK, mereka pasti dengan kondisi yang keuangan ekonomi yang seperti itu mereka pasti mau gitu. Juga setelah yang tadi adalah ada korban trafficking. Nah, korban trafficking ini pada umumnya adalah anak-anak dan juga perempuan lagi. Perempuan itu di bawah umur, yang mana korbannya adalah anak-anak yang kurang dari bidang ekonomi gitu. Faktor-faktornya nih ada empat sepertinya ada empat, yaitu faktor ekonomi, juga minimnya pemahaman tentang agama, terus pola hidup konsumtif, dan tidak memiliki pendidikan. Nah, biasanya orang-orang yang yang mengumpulkan anak-anak seperti itu tahu latar belakangnya gimana, lingkungannya gimana, juga kayak minimnya tentang agama ini juga diperhatikan kan biasanya. Seperti di pesantren ini tempatnya agamanya yang tinggi, tetap jadi mereka tidak menjadi sasaran untuk menjadi korban trafficking. Nah, juga ada pola hidup konsumtif, itu juga ada. Kita jika memiliki pola hidup yang konsumtif, maka kita tidak bisa memiliki yang seperti itu. Jika kita memiliki uang, kita kaya, kita bisa seperti itu. Tapi jika kita pendapatan kita biasa-biasa saja, maka jangan memakai pola hidup yang seperti itu. Nanti bisa lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi lebih baik kita menerapkan pola hidup yang sederhana saja itu. Sudahnya ini adalah karakteristik korban trafficking. Nah, biasanya itu adanya rekrutmen yang seperti tadi, juga ada yang namanya pengumpulan anak remaja kayak gitu. Nah, yang kedua ini adanya gerak pindah. Nah, yang ketiga adalah adanya serah terima. Nah, yang keempat itu adalah jeratan lilitan hutang. Nah, yang keenam adalah pengekangan kebebasan. Mereka biasanya aku tak coba inilah biar aku bebas gitu dari keluarga, tapi keluarganya nggak tahu gitu loh. Nah, juga adanya penindasan dari teman-teman lingkungan sekitar. Terus juga ada intimidasi, ancaman kekerasan. Terus juga ada, dan yang terakhir ini, pemerasan fisik seks. Kita sudah tahu yang PSK tadi itu juga tentang seks, juga yang korban trafficking itu juga tentang seks. Nah, sekarang ada nih pengertiannya tentang kekerasan di dalam seks. Nah, kekerasan seks adalah setiap perbuatan yang untuk merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, menyerang fisik, nah juga menyerang reproduksi seseorang karena ada ketimpangan relasi kuasa atau gender. Nah, kalau relasi ini seperti bos dan karyawan. Kalau gender itu seperti cowok dan cewek, pria dan wanita, yang berakibatkan itu penderitaan psikis dan juga fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikannya dengan aman dan optimal. Nah, kemarin ini ada saya pernah baca ada yang bunuh diri karena dia
diperkosa oleh bapak-bapak kos. Nah, bapak kosnya ini kan punya istri kan tentunya. Nah, dia lumayan cantik, bukan lumayan sekali, dia ini cantik, tapi karena apa ya, karena dia ngekos, dia kuliah, dia ngekos. Nah, bapak-bapaknya ini nafsu padanya, jadi dia menjadi sasaran. Saat dia tidur, bapak kosnya itu masuk. Nah, terjadilah seperti itu karena dia tidak mau, apa ya, dia takut hamil, dia takut tentang adanya kehidupannya setelah itu gimana, apakah ada. Tapi kalau dia mempunyai suami atau pasangan saya tidak tahu, yang taunya saya dia single. Nah, kalau tahu gimana perasaannya pasangannya gitu loh. Jadi dia, dan sangat disayangkan lagi, dia bunuh diri di kosan itu, dia gantung diri. Nah, juga ada juga kasus bayi baru lahir dapat 2 hari, itu kakeknya ini bernafsu pada adik bayi itu. Nah, terjadilah seperti itu. Akhirnya alhamdulillahnya saja bayi itu tidak mati kan. Nah, akhirnya bayi tersebut mendapatkan jahitan di bagian organ intimnya, dan juga kakek-kakek tersebut tentunya di penjara dong. Masa ya ada kakek-kakek kayak gitu, terus masa keluarganya juga kasihan sama adik kecilnya, masa keluarganya juga masa harus secara kekeluargaan. Pastinya yang berdampak itu juga pada orang tuanya akan trauma. Kenapa anak saya digituin gitu loh, padahal dia kakeknya sendiri, kenapa dia tega kepada cucunya sendiri gitu loh. Itu juga ada, kalian bisa nyari di Google berita-berita yang saya sebutkan tadi. Nah, ini ada juga faktor penyebabnya, yaitu paksaan, yang seperti kakek tadi, satu bapak kos tadi. Nah, yang kedua intimidasi, terus ancaman, penahanan, dan tekanan psikologis. Nah, setelah tadi ada karakteristik kekerasan seks, yaitu pertama growing, yaitu proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksual. Nah, yang kedua ini adalah gaslighting, adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku ini menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya untuk menjadi korbannya. Biasanya mereka hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan perasaan korbannya atau pasangannya. Nah, setelah tadi ada pengertian, juga ada faktor-faktornya, juga ada contoh-contohnya, kita masuk ke bab terakhir, yaitu solusi dan penanganan dari kesimpulan di atas. Nah, dalam keadaan bersama-sama, anak-anak tidak akan mampu berkomunikasi dalam kata-kata yang dapat dimungkasi orang lain. Juga anak-anak harus dipaksa untuk berbicara, dan kita harus memahami dan menarik mereka untuk berkomunikasi pada kita. Nah, yang kedua, anak-anak harus belajar bersosialisasi kepada semua orang, baik itu orang tua, baik itu teman sebayanya, baik itu yang lebih muda. Nah, kan 2 tadi sudah selesai. Nah, sekarang adalah metode belajar yang efektif. Nah, yang keempat juga pengalaman sosial awal. Nah, sosial awal ini pengalamannya dari keluarga. Jadi anak-anak mau bersosialisasi yang tadi harus melewati keluarganya. Nah, sudah itu sudah kita ada solusinya 4. Nah, sekarang adalah penanganan anak bermasalah sosial. Nah, penanganannya gimana sih? Itu kan pasti
pasti juga mikir, anak-anak kenapa punya masalah ini. Anak-anak pasti juga ada penanganannya, dari entah itu dari luar, entah itu dari dirinya sendiri yang ingin berubah gitu sepertinya. Nah, yang pertama ini menangani gangguan sosial dengan emosi. Nah, pertama ini mencari akar penyebabnya. Terus juga kedua, membuat anak merasa nyaman. Nah, yang ketiga, membantu anak-anak mengatasi kecemasannya. Nah, yang keempat, mengalihkan anak-anak dengan kegiatan yang lain, tentunya dengan kegiatan yang positif. Nah, yang kelima, melakukan hal-hal yang membuat mereka tenang. Nah, juga ada nih gangguan sosial pada anak, emosi pada anak yang diharuskan terapi. Kalau terapi ini kan mestinya dapat mestinya ini bayar. Nah, ini ada terapi bermain, terapi tulisan tangan, juga terapi alat musik, dan terapi klinik. Nah, seperti itu. Sekarang materi hari ini sudah selesai. UAS kali ini semoga saja saya ngeditnya 30 menit. Juga jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Nah, sebenarnya saya suka jika membuat video seperti ini, tapi dengan adanya video seperti ini bisa mengurangi fokus kita. Jadi saya suka ada tugas video seperti ini, tetapi ada kan anak-anak yang tidak terbiasa dengan menatap kamera, juga tidak terbiasa dengan berbicara. Bisa juga tugas-tugas yang seperti ini juga dikumpulkan melalui tulisan tangan atau tulisan di print, diketik seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Putri Hidayat, kelas A1. Terima kasih telah menonton video ini.